Allah wabarakatuh. Mari kita sama-sama mulai ta'lim ini dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal indifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa khusnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ila ruhi al-mu'allif hadal kitab Syekh Ibrahim al-Bajuri rahimallahu ta'ala. Summa ila ruhi Syekh Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah. Summa ila ruhi Syekh Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Summa ila ruhi Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakram. Summa ila ruhi Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adnani. Summa ila ruhi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Summa ila ruhi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Eluhi Syekh Abu Bakar Al-Idrus Syailillah ya Idrusi Syailillah mahin nufusi Syailillah lahumul Fatiha. La minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yu'khadhu minhu jawazul a'radil bashariyah alaihim idzaka la yuqdahu fi risalatihim wa 'luwi manzilatihim indallahi ta'ala. Wa yu'khadhu dan difaham, artinya minhu, jadi makna Muhammadur Rasulullah, apa yang difaham, jawazul a'radil basyariyah, wenangnya sifat jawaz, ya, wenangnya sifat a'rad basyariyah, sifat bangsa manusia, alaihim bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Idzaka la yuqdahu, karena sifat basyariyah, idzaka karena sifat basyariyah, la yuqdahu tidak mencela, fi risalatihim di dalam keutusannya para rasul, wa uluwi manzilatihim dan agung pangkatnya para rasul indallahi ta'ala, menurut munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya setelah selesai ki musannif menjelaskan daripada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian terkandung pada kalimat Muhammadur Rasulullah adalah al-iman bisairil anbiya, itu bahwa menunjukkan, jadi kalimat Muhammad dari paham Muhammadur Rasulullah, Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ini memasukkan daripada iman bisa iril anbiya,
mengkategorikan. Termasuk juga kita percaya adanya nabi, para rasul yang selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya itu, ya, ada nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iman percaya adanya malaikatullah, bahwa ada malaikat. Allah Ta'ala ciptakan, di samping menciptakan Nabi Rasul juga menciptakan para malaikat. Kita percaya adanya malaikat, bukan enggak percaya, harus percaya. Wal kutubis samawiyah, dan percaya atau iman adanya kitab yang bangsa langit. Artinya apa? Kitab Al-Qur'an, kitab mushaf yang diturunkan dari langit. Ini keluarnya dari langit memang. Dibawa dari atas ke bawah, ya. Dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam sebagai wahyu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk makna Muhammadur Rasulullah, kandung juga makna percaya adanya hari akhir. Jadi akan terjadi hari akhir, artinya hari kiamat, hari penyelesaian. Jadi hidup kita ini akan berakhir gitu ya. Dunia ini semua akan berakhir. Ya, artinya tidak kekal, tidak abadi. Karena kaidahnya daripada barang baru itu ada awalnya, tiap-tiap ada awalnya pasti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Entah terakhirnya kapan, wallahu alam. Yang jelas akan terjadi hari akhir. Itu hari kiamat. Menurut sebagian qil dikatakan hari akhir itu terjadi nanti, misalnya tidak akan ada malam lagi setelah itu. Jadi semua itu li'annahu alaihi salatu wassalam jaa bi tasdiqi jami'i dzalik. Semua itu karena sudah diceritakan, sudah diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua akan terjadi. Wa yukhadhu minhu wujubu sidqir rusul. Dipaham dari Muhammadur Rasulullah juga menunjukkan bahwa Rasul adalah seseorang manusia yang mempunyai sifat benar yang wajib. Benarnya itu apa? Atau pasti. Mustahil bagi Rasul bohong. Gitu ya. Yukhadhu min wujubi sidqir rusul alaihi wassalatu wassalam wastihalatul kadzib, dan mustahil bagi Rasul persifatan bohong. Jadi bohongnya mustahil, benarnya wajib. Itu artinya sama sekali tidak ditemu bohongnya gitu loh. Jadi enggak ada bohong bagi para nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa illa lam yakunu rusulan umana ali maulana al alim bil khafiyat. Jadi kalau rasul itu persifatan tidak pasti benar, tidak wajib sidik, maka bukan jadi rasul. Rasul itu yang namanya utusan Allah, sandaran kalimat saja kepada Allah, ya. Itulah menunjukkan bahwa benar rasul itu benarnya pasti. Karena ini utusannya Gusti Allah, bukan utusan manusia, bukan suruh. Kalau benarnya tidak pasti, maka bukan rasul, bisa begitu. Paham ya? Kalau benarnya itu tidak pasti, berarti bukan rasul namanya. Rasul itu yang sebenarnya ya harus sesuai dengan yang rasul itu artinya utusan. Utusan itu harus sesuai dengan yang mengutus. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti, maka pada utusannya juga pasti. Cuman pasti pada Rasul itu diciptakan, dijadikan seperti itu, kalau dijadikan ya pasti terjadilah. Jadi kalau seandainya tidak demikian, tidak pasti benar, maka bukan utusan. Lam yakunu rusulan umana, bukan rasul yang
amanah terpeli Maulana al-alim bil khafiyati jalla wa azza. Wastihalati fi'lil manhiyat, dan mustahil para nabi rasul melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ini mustahil. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu ya. Mustahil bagi nabi rasul melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, ini jangan tertipu dengan tafsir atau penjelasan yang mengatakan bahwa Nabi Adam maksiat gitu karena makan buah huldi ya, sehingga dikeluarkan dari surga. Nah, ini memang ayatnya berbunyi wa asa adamu rabbahu faghwa. Kalau secara teks lafalnya itu memang ya telah maksiat. Nah, itu kalau maksiat itu artinya melanggar ya. Nah, ini tidak sesuai dengan akidahnya bahwa nabi itu maksiat. Lalu bagaimana? Ya harus mengikuti para ahli tafsir. Bisa dicek, bisa dilihat di ahli tafsir apakah para ulama, para ahli tafsir itu mengatakan dia maksiat? Tentunya tidak. Nah, kita berangkat dari paham akidah dulu. Ya, berangkat dari paham ilmu tauhid. Nanti bisa tahu yang sebenarnya. Kalau bicara sekarang umumnya ya berangkatnya bukan dari paham ilmu tauhid. Jadi ya macam-macam mengartikannya. Ada nabi maksiat, ada lagi mengatakan telah diampuni dosa-dosanya nabi. Kalau diampuni juga berarti pernah maksiat, gitu. Sa'astaghfirullakum rabbi inna rabbi la ghafurur rahim ya. Jadi ini semua ayat-ayat Al-Quran menurut ulama ahli sunnah wal jamaah memang harus ditakwil ya, harus mengikuti dengan cara takwil para ulama. Takwil itu artinya diambil daripada makna yang sesungguhnya atau yang sesuai dengan akidahnya. Wastihalati fi'lil manhiyat, mustahil para nabi rasul melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kayak asyamilah lil khianat, nah, termasuk kategori juga khianat. Wal kitsman, atau rasul menyembunyikan apa yang mesti disampaikan enggak disampaikan, itu namanya kitsman. Atau khianat, khianat itu tidak bisa terpercaya, menyampaikan dia tidak melakukan, itu namanya khianat. Melarang dia malah melakukan, nah, itu namanya khianat. Bahasanya memerintah, menyuruh tapi malah melakukan, meninggalkan. Melarang tapi malah melakukan, nah, itu namanya yang disebut khianat. Nah, ini nabi rasul melakukan perkara-perkara yang haram, seperti perkara yang haram atau makruh atau mubah. Ini semua tidak terjadi pada Rasul. Paham ya? Tidak terjadi. Karena Rasul itu terjaga dengan lahir batinnya, itu terjaga bihifdzi dzawahirihim, dengan dijaga zahirnya, lahir batinnya minal buku fil muharramat. Jadi terjadi melakukan hal-hal yang diharamkan. Dimakruhkan saja enggak. Jadi dilihat dari sisi risalatur Rasul, utusan, kata utusan ini enggak sembarangan, ini utusan Allah. Nah, ini enggak sembarangan ya. Nah, utusannya ya, kata utusan suruhan gitu ya, atau perintahnya itu suruhannya. Jadi ini nabi terjaga lahir batinnya terjaga. Jadi ada cerita istilahnya cerita Israiliyah ya, yang menceritakan tentang sejarahnya Nabi Rasul yang sampai merendahkan daripada derajatnya Nabi Rasul, itu jelas menyalahi aturan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada cerita-cerita Israiliyah, cerita-cerita yang banyak penambahan daripada kisah-kisah Nabi ya,
sehingga sembarangan dibuat, kayak orang Yahudi malah dibuat film ya. Ini sudah menyalahi aturan sudah ya, dibuat film, ada dakwah religi lewat film. Ini sudah, apalagi menceritakan tentang apa namanya siksa kubur. Ini semua enggak seperti itu, enggak seperti pada film itu, enggak ya. Oh ini kejadian yang nanti kelak nanti di yaumil kiamah ini khawarikul tidak, semua tidak menduga kayak apa, lebih dari itu belum apa-apanya ya. Jangan terkontaminasi dengan zaman-zaman sekarang yang mana agama itu cuman bisa dipaham dari perfilman atau apa. Ini sebuah tipuan setan ini, hati-hati ya. Melihat agama kalau sudah beragama lalu nanti tasbihnya bisa diuter-uter, bisa keluar apinya. Nah, ini bohong semua, nggak begitu. Kalau orangnya maksiat nanti mayitnya terbang sendiri, ini bohong semua itu bikinan Israiliyah namanya ya. Orang-orang yang nggak tahu agama itu ya. Atau makamnya dibluk gitu, semua itu bohong semua, tidak sesuai dengan cerita hadis. Apalagi Rasul diperlihatkan seperti itu. Enggak semua itu apa namanya, bukan barometernya, tolak ukurnya kebenaran itu bukan itu ya. Kalau iman Islam, nah itu bisa, iman itu baru bisa buat tolak ukur kebenaran seseorang itu, orang itu bagaimana imannya ya, bagaimana akidahnya atau bagaimana keyakinannya, bagaimana pahamnya itu. Jadi jangan salah anggap bahwa agama Islam adalah agama seni atau dianggap sebagai seni, bukan itu. Agama yang lebih tepat ya agama Islam ya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya, wahyu yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian diamanahkan kepada sahabat-sahabatnya dan pengikut. Ini orang-orang besar, orang ahli fikir semua, bukan orang main-main ya. Bukan cendekiawan, bukan itu. Jadi yang bisa menerima kebenaran ya orang-orang cerdas, bukan orang-orang yang seperti orang-orang rendah. Orang menerima agama ini orang-orang yang top. Ya. Sebab ini menghadapi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima adanya mukjizat, membenarkan adanya mukjizat itu bukan sembarang akal orang yang bukan sembarang orang bisa menerima. Orang-orang khusus lah, orang-orang yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang luas ya. Dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang membuktikan juga tidak sampai beriman gitu ya. Tidak sampai beriman, enggak percaya. Ada cerita-cerita apa Nabi kita setelah melakukan Isra Mi'raj diangkat ke langit, ada yang nggak percaya gitu. Itu masih ada nabi, masih ada rasul, masih ada nabi, masih ada sahabat. Qala al-muallifu rahimallahu taala li annahum ursilu liyu'allimun nasa, karena sesungguhnya para nabi rasul adalah diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus untuk mengajari kita semua umat dari bi aqwalihim wa af'alihim wa sukutihim. Jadi perbuatannya nabi, ucapannya, tutur katanya seperti kaqali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diajarkan, yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Jadi ketika ada ucapan sallallahu alaihi wasallam langsung dijawab Allahumma shalli alaihi. Ini ada hadis yang menunjukkan bahwa orang
bakhilnya orang. Bakhil ngerti ya bakhil ya. Ketika disebutkan Rasulullah SAW tidak menjawab, ini orang yang paling bakhil. Ya. Sallallahu alaihi Allahumma sholli alaihi. Itu harus begitu, harus menjawab. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, jawab Allahumma sholli alaihi, ya. Sampaiannya jawab Allahumma sholli alaihi. Apa yang berbunyi bersabda innamal a'malu binniyat. Rasulullah bersabda innamal a'mal, sesungguhnya seluruh amal, ya, khususnya amal baik, ya, khususnya amal yang diperintah, perbuatan yang diperintah oleh hukum syar'i, sahnya amal itu binniyati, dengan disertai dengan niat, harus ada niat. Itu. Makanya kita setiap mau belajar ini harus baca nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Innamal a'malu binniyat. Sahnya amal harus disertai dengan artinya kalau tidak disertai niat, ya nggak sah gitu, nggak berhasil gitu kan. Secara syar'i, secara hukum kita nggak dapat apa-apa, nggak mendapatkan pahala, nggak. Sebab tidak disertai dengan niat itu sendiri tempatnya di hati. Niat itu tempatnya apa? Di hati. Melafazkan niat hukumnya sunnah, boleh-boleh saja. Boleh melafalkan, juga boleh enggak. Niat yang kita ucapkan ini sunnah. Aslinya niat adalah di hati. Jadi kalimat nawaitu ta'alluma, saya niat belajar ilmu. Ini sebenarnya hati, untuk dibacakan oleh lisan itu untuk menuntun hati. Hati kita dituntun dengan ucapan karena hati ini susah untuk diem saja begini, kayak mengheningkan cipta. Orang mengheningkan cipta dalam upacara apa yang dipikir? Macam-macam itu. Mudah-mudahan dapat uang banyak. Macam-macam lah. Mengheningkan cipta. Kita berdoa bukan mengheningkan cipta langsung kok. Ya. Jadi kayak sholat, misalnya sholat malam, sholat isya, sholat maghrib, itu niat itu ada di dalam hati. Melafalkan usolli fardul maghribi, ini sunnah. Fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblah lillahi ta'ala. Allah lah ini. Pas begitu tangan takbir Allahu Akbar, hatinya saya niat sholat. Nah itu maksudnya niat itu. Itu aslinya niat itu sebenarnya. Hatinya ngomong. Ketika lisannya ngomong Allah takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya saya niat sholat. Ya sholat, saya sholat gitu aja paling sedikit, nggak usah. Tadi kalimat tadi usolli fardul maghribi itu, usolli itu artinya saya sholat, ya, saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga sebenarnya kalau dibicara sebenarnya orang usolli fardhu dhuhri pada saat takbir kita gelambyar, ya ini sebenarnya nggak dapat sebenarnya kalau mau diomong ya. Kalau mazhab yang Imam Syafi'i begitu. Cuman ya apa namanya mukoronah urfiyah, artinya cukuplah, insyaallah kita sudah masuk kategori niat di dalam hati. Jadi kalau pengen tahu definisi daripada niat, apa yang dinamakan niat? Niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Ya, menuju sesuatu yang disertai dengan pekerjaan. Itu namanya apa nih? Menuju sesuatu yang disertai, dibarengi dengan apa? Pekerjaannya. Itu namanya niat. Kalau menuju sesuatu tidak dibaringin dengan pekerjaannya, bukan niat namanya rencana. Nah, ini tahu perbedaan antara rencana dengan rencana.
saya rencana pulang nanti gitu. Walaupun bahasanya niatnya pulang sekarang gitu ya, tetap nanti. Seaslinya niat itu bareng dengan pekerjaannya. Maka dengan kita bisa melakukan niat, ini semua pekerjaan kita kalau sungguh-sungguh niat jadi ringan. Pekerjaan seberat apapun kalau memang ringan. Coba perhatikan. Pekerjaan berat ini belum bisa niat berarti. Gitu loh. Orang pekerjaan ragu, iya. Keluar sebentar aja keluar karena nggak niat. Yang bikin jadi sebuah pekerjaan mau menuju pernikahan atau ini semua niat. Niat jadi gitu loh, paham nggak? Karena niat adalah dikatakan niyah matiyah. Niat adalah kendaraan kita yang adalah niat. Kalau kita tidak bisa niat maka tidak punya kendaraan gitu loh, tidak punya wasilah. Jadi gampang, kita harus orang belajar niat dulu lah, belajar niat yang benar. Jadi, misalnya antum dari tempat mau ke majelis, Bismillahirrahmanirrahim, saya mau ngaji gitu ya, diomong di hati gitu maksudnya. Saya mau ngaji, tapi sampai hati, bismillah. Tidak karena lain, pengen paham, pengen ngerti, pengen minimal supaya nggak bodoh-bodoh amat lah. Dengan agama itu walaupun bodoh, walaupun ngerti ya nggak sama sekali. Jangan sampai orang ngaku Islam, ngaku iman kok nggak ngerti isinya Islam, isinya ini kan jahat ya, sama sekali nggak ngerti lah, ini repot ya. Kalau ngerti sedikit kan mending kan gitu ya, sedikit saja ngerti syahadat saja udah untung-untungan. Ini ngerti syahadat, bahwa syahadat menyaksikan itu, yang namanya menyaksikan itu tahu rukunnya menyaksikan. Ada yang menyaksikan, sampean yang menyaksikan, ada yang tahu yang disaksikan. Syahidun masyhudun, yang disaksikan, masyhudun beh, isinya, cara penyaksian, isinya penyaksian. Kemudian sebabnya menyaksikan, kemudian syahad. Syahad itu artinya ucapannya, kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Nah, ini pelajaran malam ini pada kalimat asyhadu anna muhammadar rasul. Syahadat yang kedua setelah syahadat billah, kemudian syahadat kepada Nabi Muhammad adalah benar-benar utusannya Gusti Allah. Di antaranya begitu. Nabi pasti benar. Nah, Nabi pasti wajib benar, itu artinya pasti. Tidak bisa tidak. Gitu. Kalau berita khobar dari Nabi pasti benar. Mustahil nggak benar, gitu ya. Wastihalatu fi'lil manhiyah. Misalnya enggak benar, mustahil Nabi melakukan perkara-perkara yang apa yang dilarang ya, kayak haram, makruh ya, atau mubah itu yang enggak ada gunanya. Mustahil Nabi melakukan yang tidak berguna gitu. Iseng, paham ya, iseng ya. Iseng-iseng, mustahil. Rasul kok begitu, utusan Allah. Semua apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini berkisar antara wajib dan sunnah. Bainal wajib. Antara kalau enggak wajib ya sunnah. Jadi, semua taqarrub ilallah. Mengajarkan kepada umatnya gitu. Tidak ada kata iseng bagi Nabi. Iseng, mubah kowe kalau bahasa Jawa itu anggur-angguran. Gawe sing ora ya kayak ngeliat-ngeliat cewek cantik begitu. Ini iseng namanya ya. Ngintip-ngintip. Bagi Nabi ini mustahil, paham ya? Nggak bakal terjadi Nabi ngintip begitu, ya mustahil loh. Ini mustahil begini, paham ya? Tidak bakal terjadi iseng begitu, atau nyolek, atau metik daun, mustahil begini, paham ya? Ambil jalan metik daun atau apa ada buah yang bagi Nabi bagi antum semua tuh ya pasti melakukan ya, wajib benarnya, mustahil bohongnya. Wastihalatu
Li'annahum, karena apa? Ursilu liyu'allimun nas. Jadi Nabi itu diutus hikmahnya, keuntungannya, faidahnya untuk mulang kepada kita seluruh umat. Bi aqwalim, dengan secara tutur katanya beliau. Apa tutur katanya beliau? Baginda sallallahu alaihi wasallam, innamal, diantaranya innamal a'malu binniyat. Jadi wahai umat, lakukan amalmu disertai dengan niat, maka akan terjadi. Itu akan mudah lah istilah. Kerjaan apapun kalau bisa disertai dengan niat, mudah. Sebaliknya kalau kerjaan apapun tidak, ya sulit, berat saja. Enggak niat sih gimana sih ya? Kerjaan apalagi ragu. Orang dulu itu kalau mau berangkat, orang tua itu pesan sama anaknya kalau izin pamit mau berangkat ke Jakarta masih ragu, jangan berangkat. Berangkat enggak ya? Berangkat ya. Besok apa? Itu jangan, malah dilarang. Mantep, berangkat, bismillah. Pulang, bismillah. Enggak. Itu harus tegas, jangan jadi banyak orang ragu. Orang-orang yang kecelakaan itu karena ragu. Naik motor kenceng gak, pelan gak, dan kayak perempuan. Nah ini timbul kecelakaan adatnya. Paham ya? Jadi harus mantep, lurus, kenceng sekalian, harus bisa, feelingnya harus tepat. Nah itulah seperti itulah gambarannya. Kalau motor ganggung, mobil ganggung, ya perempuan itu bangsa harim itu. Makanya jangan, kalau perlu perempuan naik aja sudah, nggak usah. Ini banyak kecelakaan perempuan kan gitu. Perempuan kan akalnya beda dengan cowok kan ya. Ada juga cowok seperti perempuan. Dalam satu kitab lain diterangkan ada rojulun, lelaki. Siapa yang dikatakan rojulun, lelaki? Lahu saibun, lahu ra'yun saibun wa yushawiru. Yang dinamakan lelaki adalah seorang lelaki yang benar-benar lelaki, jantan, yang mempunyai pendapat, kemudian mau musyawarah, mau rembuk. Ini namanya rojulun tamun, lelaki yang punya pendapat, punya ide bagus, kemudian mau musyawar. Rojulun tamun, ini namanya lelaki yang sempurna. Ada yang nisfu rojulin, ada yang separuh lelaki. Ini kata satu kitab Talim dikatakan ada rojulun, ada nisfu rojulin, separuh lelaki. Siapa yang kategori separuh lelaki? Punya pendapat benar tapi tidak mau musyawarah, tidak mau rembuk gitu loh. Nah ini nisfu rojulin namanya, paham nggak? Separuh lelaki. Atau mau musyawarah tapi tidak berpendapat, juga separuh, paham nggak? Mau musyawarah tapi nggak ada pendapat, nggak ada ide, nggak ada. Ini masih separuh, mending lah separuh. Yang ketiga, la syai'a, tidak ada apa-apanya. Pendapat enggak, musyawarah juga enggak. Oh ini enggak, la syai'a namanya. Ngaji juga enggak, ini la syai'a. Nah, inilah apa kalau istilah bahasa Arab, la luhlum wa la luhgum. Apa artinya? La lahu ilmun, tidak punya ilmu, wa la lahukum, tidak punya teman. Nah gitu. Ini namanya rajulun la syai'a. Lelaki yang tidak ada apa-apanya, pendapat nggak ada, musyawarah juga nggak mau, gitu loh. Ngaji ini musyawarah, ini namanya musyawarah, diskusi. Jadi diskusi ini saya petunjuk dari kesempurnaannya lelaki. Lelaki itu apa? Pembicara. Kalau kecuali perempuan itu pendengar, gitu ya. Jangan sampai jadi lelaki menjadi pendengarnya wanita, gitu. Kalau jadi lelaki kok sujud sama ini. Waduh, kurang ya, tegas di depan wanita harus ya, ibaratnya seperti itulah. Rojulun, ada nisfu rojulin, ada la syai'a, lelaki sempurna, punya pendapat, kemudian mau musyawarah. Separuh lelaki punya pendapat tapi tidak mau musyawarah, atau mau musyawarah tidak punya pendapat, ini namanya separuh. Ulama kalau punya itu begitu. Ada lagi yang la syai'a, sama sekali enggak gitu, enggak mau gitu, maksudnya enggak mau.
Dah, itu ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ya yang sempurna ya, utusan Gusti Allah. Ursilu liyu'allimun nas bi aqwalihim. Dengan tutur katanya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, apa dawuh sabdanya Nabi adalah diantaranya hadis innamal a'malu binniyat wa qaulum wa qalim wa af'alihim. Ay katawadhuihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbuatannya Nabi seperti cara-cara mengambil air wudunya. Jadi mengambil air wudu itu walaupun dalam Al-Quran disebutkan cuman faghsilu wujuhakum ilal marofiki, basuhlah wajahmu sampai sikut, kalimatnya itu ya. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya dari mulai basuh tangan sebelum mengambil